Kita screenshot saja ya untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Mari bisa dulu. Yang kedua slide kedua. 1, 2, 3. Ya, pertama-tama tentu saja Ibu menyampaikan mohon maaf lahir batin ya. Walaupun kita belum tatap muka, tapi mungkin dalam proses perkuliahan yang sudah berlangsung 5 minggu, ada hal-hal terutama perkataan Ibu yang tidak menyenangkan, dan pasti yang tidak menyenangkan adalah dengan tugas-tugasnya gitu ya. Tugas-tugasnya mungkin membuat kalian apalagi kemarin saat berpuasa ya, mengurangi waktu ibadahnya dan sebagainya, tapi karena ini tuntutan RPS ya, jadi kalau kalian buka RPS ya begitu, dengan 1 teori 2 jam praktik itu memang mengharuskan ada tugas ya, ada praktik yang harus kalian lakukan begitu ya. Apalagi dengan kemarin bulan puasa kan teorinya juga 1 jam itu rasanya diburu-buru begitu ya penjelasannya. Jadi ini pasti akan menyulitkan kalian, membuat kalian kesal, dan mungkin karena kalian menggerutu ya, mudah-mudahan tidak sampai menyumpahi Ibu ya, mungkin pahala puasanya jadi berkurang. Jadi untuk itu Ibu mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan di bulan puasa berimbas kepada kehidupan setelah Idul Fitri ini. Kita hari ini akan reevaluasi hasil pekerjaan perencanaan penulisan laporan ilmiah. Kalau Anda lihat di silabusnya, perencanaan itu menggunakan 2 waktu ya. Pertemuan kita minggu depan masih ada 1 minggu lagi sebelum UTS. Dengan apa artinya hutang yang belum kita bayarkan gitu ya. Ada 1 pertemuan waktu itu yang kita belum selesai. Jadi kita baru melakukan 5 pertemuan dengan minggu depan 1 pertemuan 6, padahal pertemuan kita seharusnya 7 minggu. Nah jadi nanti yang 1 minggu saya akan bicarakan dengan Bu Nung ya, khusus untuk menyelesaikan proposal saja begitu ya. Karena proposal ini saya harapkan sebelum UTS itu sudah masuk ya, menjadi tugas yang pertama begitu, tugas kelompok yang pertama ya. Nah sebelumnya Ibu akan kaji ulang dulu materi kita minggu lalu tentang perencanaan penulisan laporan ilmiah ya, sebentar. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah ada belum slide-nya? Terlihat tidak? Tolong direspon, slide yang Ibu share itu sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Baik ya. Sudah, Bu. Jadi di dalam perencanaan penulisan laporan ilmiah ini sebetulnya merupakan konsep berpikir ya. Konsep berpikir kita bagaimana, apakah sudah sistematis atau belum begitu. Jadi biasanya atau mungkin pengalaman kalian ketika menyelesaikan D3, proses perencanaan ini tidak dituliskan tapi ada di dalam benak pikiran kalian begitu. Kalian mau membahas tentang apa, kemudian nanti bagaimana harus melakukan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang pola pikir kita itu tidak sistematis, tidak menunjukkan pola pikir ilmiah begitu ya. Apalagi kalau saya baca riset hasil bagaimana apa itu hasil dari
bukan pola pikir ya, kalau yang saya baca itu tentang kemarin saya baca apa sih yang karangan Eni Salim itu. Jadi gini, intinya dari buku itu mengatakan bahwa untuk generasi Gen Z sekarang atau Gen Z ya dalam bahasa Indonesia, Gen Z itu adalah bahwa mereka itu selalu ingin segala sesuatu itu cepat jadi begitu ya. Instan, serba instan begitu, tidak melalui suatu tahapan yang memang seharusnya dilakukan begitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang hasilnya kalau kebetulan tepat sesuai dengan tujuan itu bagus, tapi kadang-kadang banyak hasil yang bertentangan ya atau tidak sesuai dengan tujuannya misalkan. Nah, itu dikarenakan cara berpikir yang tidak sistematis begitu. Nah, di dalam proses berpikir ilmiah itu harus sistematis. Kalau kita berpikir secara sistematis ya tentang suatu hal, maka ketika ada hal-hal yang sifatnya menguji pemikiran kita, argumen-argumen kita itu bisa mempertahankan atau juga bisa menjelaskan argumen yang sudah kita miliki begitu. Nah, ini sangat penting di dalam proses penulisan ilmiah karena di dalam kegiatan akademis tulisan ilmiah itu akan selalu ada pengujian begitu ya. Nah, kalau Anda tugas misalkan harian dengan mata kuliah ya diujinya dengan dinilai oleh dosen tersebut. Tapi kalau nanti untuk mengakhiri perkuliahan tentu saja ada di dalam sidang pengujian tugas akhir ya. Jadi sangat penting di dalam mengawali proses penulisan ilmiah itu pola nalar kitanya itu harus sistematis begitu ya. Nah, begitu pula ketika kita akan melakukan suatu riset atau melakukan suatu penulisan ilmiah, maka pola berpikir ini harus kita cermati begitu, apakah sudah sistematis atau belum dan sebagainya. Nah, supaya terlihat bahwa atau supaya kita bisa mengevaluasi apakah pola pikir kita itu sudah sistematis atau belum. Nah, maka kita harus menuliskan proses bernalar kita itu ya. Jadi saya pernah melakukan riset ya terhadap mahasiswa. Jadi mahasiswa bimbingan saya ada 4 orang begitu. Yang 2 orang saya minta selalu dengan proses perencanaan yang sistematis begitu. Yang 2 orang lagi saya bebaskan begitu ya. Nah, hasil dari pengamatan saya tentang itu bahwa ketika ujian proposal, ketika sidang tugas akhir, yang saya minta 2 orang selalu berpikir dengan pola sistematis itu, argumentasi-argumentasi yang disampaikannya itu bisa diterima oleh penguji begitu ya, dan tidak lama proses berpikirnya itu cepat begitu ketika mengajukan jawaban-jawaban yang ditanyakan penguji. Nah, tapi berbeda dengan 2 mahasiswa yang saya bebaskan. Nah, 2 mahasiswa yang saya bebaskan itu di dalam sidang proposal atau di dalam sidang tugas akhir itu menjawab sih bisa ya, tapi untuk bisa dipahami oleh penguji itu kadang-kadang penguji mengulang pertanyaan begitu ya. Nah, sehingga disinilah kalau kita sebagai masyarakat ini itu pola bernalar sistematis itu harus selalu kita miliki seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat atau kita ingat kembali apa yang saya jelaskan menjelang pertemuan terakhir di bulan Ramadan ya, proses perencanaan ilmiah itu di dalam bernalar kita ini melalui 2 tahapan begitu ya, melalui 5 tahapan. Ada yang masih ingat nggak tahapan-tahapan ini? Tahapan pertama itu apa? Silakan coba. Kita isikan proses bernalar yang ada di dalam pikiran kita ya, kita tuliskan ya dalam rencana riset kita, rencana penulisan ilmiah kita ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Ada yang ingat? Apa kita isikan apa dengan yang satu ini? Ketika kita mau melakukan riset, ketika kita mau menulis ya, misalnya Anda mau menulis apa sih? Anda mau riset apa sih gitu loh. Nah, maka apa yang harus kita pikirkan yang pertama? Silakan. Ada yang mau merespon? Topiknya bukan Bu atau judulnya? Tuh. Yang pertama kita pikirkan adalah apa sih masalah yang mau kita sampaikan? Atau apa persoalan yang akan kita selesaikan? Apa persoalan yang akan kita sampaikan kepada pihak lain? Atau diistilahkan tadi benar dengan topiknya. Apa sih topik yang mau Anda bahas begitu? Ya. Nah, ini sangat penting
Di dalam, kalau Anda ingat dulu mungkin mata kuliah bahasa Indonesia sebagai penulis pemula ya, ada 4 syarat topik kan yang harus kita penuhi sebagai penulis pemula. Syarat yang pertama adalah bahwa topik itu menarik kita. Yang kedua, kita menguasai topik tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa topik itu jangan terlalu luas karena nanti sulit menyelesaikan. Atau juga jangan terlalu sempit karena nanti simpulannya tidak valid begitu ya. Kemudian syarat yang keempatnya, jangan hal yang kontroversi atau hal yang baru. Kalau kontroversi, kita harus punya argumen yang sangat kuat terhadap pihak yang bertentangan dengan topik kita. Kalau yang hal baru, kita akan kesulitan memperoleh data ya. Nah, itu kan syarat kalau kita sebagai penulis pemula. Nah, Anda adalah mahasiswa D4 ya. D4 itu ditambah 1 tahun sehingga ketika nanti menuliskan TA itu tidak dianggap sebagai penulis pemula begitu ya, tapi sudah dianggap sebagai penulis yang mampu ya melalui tahapan penulis pemula begitu. Sehingga kalau Anda baca di dalam buku ya, Anda silakan membuka buku di halaman 54 ya. Kriteria topik yang dipilih itu kan sekait dengan state of the art yang sudah Anda lakukan ya. Jadi sehingga syarat topik yang harus kita pilih itu apa? Kalau Anda ingat. Jadi Anda kan sudah melakukan state of the art, kemudian Anda akan merumuskan ya. Nah, disitulah Anda merumuskan topik. Sehingga apa syarat topik untuk sebuah riset ilmiah? Ada yang tahu? Jadi kalau tadi menarik, dikuasai, terbatas, itu adalah pemula. Nah, sekarang kita sudah bukan pemula lagi. Akan menulis tugas akhir untuk D4 setaraf atau juga sama kualifikasinya dengan skripsi. Kalau D3 kan hanya sebatas laporan. Ya. Apa syaratnya? Datanya, Bu. Kenapa Kang Surya agak keras? Ibu tidak kurang mendengar. Apa? Syarat topik yang kita pilih itu apa? Dikaitkan dengan state of the art yang sudah kita lakukan. Relevan bukan Bu dengan kondisi sekarang? Relevan gitu dengan kondisi sekarang? Kurang tepat, bukan relevan, tapi apa? Jadi topik kita tuh harus apa? Nanti kalau relevan itu kaitan dengan manfaat ya. Nah, tapi yang pertama, Anda kan sudah melakukan SOTA, state of the art ya. Ketika Anda melakukan SOTA itu, Anda kan akan merumuskan topik. Nah, topik Anda tuh harus yang bagaimana? Lupa lagi? Topik Anda harus memiliki novelty, memiliki kebaruan dibandingkan dengan topik-topik sejenis yang sudah dilakukan penelitiannya terdahulu, begitu. Nah, itulah pentingnya SOTA tadi. Jadi kalau Anda mau membahas tentang misalkan have healing ya, self healing beton itu ya, misalkan. Nah, Anda kan membaca literatur-literatur tentang itu, self healing beton itu. Nah, apa yang sudah mereka lakukan tentang topik masalah self healing beton itu? Nah, topik-topik yang sudah penelitian-penelitian tentang self healing itu sama dengan Anda topiknya self healing. Nah, ketika Anda mau merumuskan topik itu kan harus memunculkan suatu yang baru, suatu novelty. Anda tidak boleh melakukan penelitian yang sama dengan penelitian-penelitian terdahulu tentang self healing itu, ya. Nah, itu yang harus kita lihat ketika Anda merumuskan topik itu, ada nggak sesuatu yang baru yang Anda lakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sama tentang topik yang sama dengan Anda gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah ada novelty, ya, novelty ini kan kalau di dalam langkah-langkah SOTA itu setelah kita menemukan gap ya, setelah menemukan kesenjangan di antara para peneliti literatur yang sudah kita baca, misalkan Anda membaca 5 literatur misalkan tentang perawatan gedung berlantai 5 misalkan begitu ya. Nah, dari 5 literatur ini kan ada itu. Oh, di sini si A menggunakan metodenya A, misalkan si B tidak dikemukakan metodenya, tapi dia misalkan langkah-langkahnya si C apa misalkan. Nah, dari 5 itu tentu Anda menemukan gap nih. Apa sih yang belum diteliti begitu? Nah, dari gap-gap itu, dari kesenjangan-kesenjangan penelitian itu, Anda menemukan hal yang belum diteliti oleh pihak lain, maka itulah menghasilkan novelty gitu ya. Jadi novelty itu
Bermula dari state of the art, berlanjut kepada gap atau riset gap penelitian, barulah menghasilkan novelty begitu ya. Nah, ketika penelitian Anda sudah topiknya sudah menghasilkan novelty, tadi seperti yang dikatakan Nazma ya, misalkan ada nggak kebermanfaatannya gitu. Kalau tidak ada kebermanfaatannya, walaupun itu menghasilkan suatu novelty, ya jangan dilakukan ya tentang batasan atau juga tentang pembahasan topik yang Anda rumuskan tadi. Ya, jadi harus ada kebermanfaatannya selain novelty itu ya. Nah, kebermanfaatan ini sering nanti dituliskan di dalam bab 1 itu ya, diistilahkan dengan ada nggak kebermanfaatannya untuk perkembangan ilmu? Ada tidak kebermanfaatannya untuk masyarakat begitu ya? Nah, kalau segi kebermanfaatan untuk perkembangan ilmu itu biasanya untuk tugas akhir disertasi. Kalau disertasi memang harus memunculkan suatu temuan yang baru yang berkaitan dengan perkembangan ilmu tersebut begitu. Tapi kalau untuk S1, untuk D4, untuk S2 begitu. Nah, kebermanfaatannya ini lebih kepada kebermanfaatan praktis. Jadi di dalam tadi seperti yang Najma sampaikan ya, harus aktual ya, harus sesuai dengan keadaan sekarang misalkan. Nah, itu kaitan dengan masalah kebermanfaatan ya. Jadi ini yang kedua ya. Nah, tentu saja yang ketiga bahwa topik penelitian kita itu kalau untuk didanai terutama ya, misalkan Anda mengajukan proposal yang untuk didanai, ini harus spektakuler begitu ya, harus mencengangkan pihak yang akan membiayainya begitu ya. Nah, kalau di kita kan untuk RPL ini memang ada dana ya, dana kalau saya tidak salah ya, kalau belum berubah juga ya, sebetulnya setiap mahasiswa ketika akan mengajukan TA itu ada didanai 100.000 gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalkan 100.000 untuk suatu riset itu cukup apa ya, untuk survei awal aja tidak cukup. Nah, maka di sipil terutama ya, di sipil itu yang 100.000 itu satu kelas itu dikumpulkan. Misalkan kalau ada 28 orang jadi 2.800.000. Nah, dari sekian proposal ini yang diajukan tuh mana kira-kira yang bisa kita danai begitu ya. Pertimbangannya banyak. Kalau dulu pertimbangannya mohon maaf, jika mahasiswa itu mempunyai kendala dalam masalah pembiayaan ya. Nah, misalkan kalau ada 3 kelompok dalam satu kelas yang mempunyai masalah pembiayaan, nah itu akan dilihat tuh bagaimana si isi proposalnya itu ya. Jadi si topik risetnya ini seperti apa. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita merumuskan topik. Jadi yang pertama adalah tadi adakah suatu novelty dalam topik kita, yang kedua adakah kebermanfaatannya, yang ketiga tentu saja menarik. Kalau untuk itu ya, kalau untuk ditambahkan satu lagi, kalau untuk proposal yang kita berharap didanai, yaitu adalah harus spektakuler begitu ya. Nah, sekarang kalau sudah punya topik, maka langkah kedua apa? Apa yang harus kita pikirkan? Oh, saya mau membahas tentang keretakan dinding. Saya mau membahas tentang misalkan apa tuh kemarin tuh terjadi di gedung A. Ini loh, si lantai itu sampai kaget saya juga ya. Bukan pecah sih, kayak tiba-tiba melengkung gitu loh. Melengkung ya akhirnya jadi retak begitu. Apa itu kalau istilah dalam bidang sipil ya. Itu di lantai 2 gedung A begitu tiba-tiba terjadi gitu ya, melengkung semua lantai itu sampai bunyinya keras begitu. Kemudian akhirnya retak ya, pecah ya si lantai itu. Keramiknya begitu. Nah, saya misalkan mau membahas tentang topik itu. Apa yang harus saya pikirkan? Ya, misalkan keretakan lantai. Langkah kedua setelah saya punya topik misalkan, saya mau membahas tentang keretakan lantai gedung A, lantai 2 gedung A Polban misalkan gitu. Maka langkah berikutnya harus kita pikirkan adalah Menentukan tema, Bu. tema Rio itu langkah berikutnya tuh sebelum merumuskan tema. Apa yang harus kita lakukan? Jadi tema itu ada di sini. Langkah kedua, karena tema itu terdiri atas 1 dan 2 ini. Tujuannya, Bu. Tujuan. Betul, merumuskan tujuan. Nah, dari tugas yang Ibu baca ya, dari yang kalian kerjakan minggu lalu mungkin ya. Nah, itu perumusan tujuannya banyak yang kurang tepat. Banyak tujuan yang nanti akan sulit untuk kita dapatkan hasilnya. Jadi
tujuan itu harus sesuatu yang ketika riset kita selesai, ketika kita selesai menulis itu harus bisa diperoleh, harus bisa dicapai, ya. Nah, maka ketika kita merumuskan tujuan itu kan harus menggunakan kata-kata kerja terukur. Jadi masih Ibu menemukan tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan kata mengetahui, memahami begitu. Nah, sekarang kalau misalkan kalian sudah risetnya selesai, kemudian kalian tuliskan, bagaimana pembaca menilai bahwa tujuan kalian sebagai penulis menggunakan kata mengetahui itu sudah tercapai? Kan itu sulit. Mengukurnya sulit kata mengetahui itu, ya. Nah, jadi ketika kata mengetahui digunakan, misalkan mengetahui penyebab keretakan lantai gedung A Polban misalkan. Nah, apa indikator bahwa dia sudah tahu penulis itu? Jadi ketika Ibu membaca karya tulis kalian itu, Ibu harus melihat tujuan mengetahui penyebab keretakan itu terjadi itu apa, indikatornya yang kalian dapatkan sebagai penulis. Nah, itu susah gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kata mengetahui itu kata yang umum. Nah, maka ketika kita merumuskan tujuan, gunakan aja dengan kata-kata khususnya. Mengetahuinya itu dengan cara apa? Oh, saya mengetahuinya dengan cara misalkan mendata. Saya mengetahuinya dengan cara mengidentifikasi. Saya mengetahuinya dengan cara membandingkan. Nah, sehingga kata-kata kerja seperti itulah yang harus kita gunakan. Jadi merumuskan tujuan itu harus menggunakan kata-kata kerja terukur, artinya kata kerja yang bisa pembaca lihat atau kita sebagai penulisnya menunjukkan hasil yang dituliskan di dalam tujuan tersebut misalnya ya. Nah, kalau kita lihat misalkan di dalam buku, Anda bisa melihat di halaman 56. Di halaman 56 ini ada contoh di sana dituliskan ya. Sebagai contoh, bandingkan dua tujuan berikut ini, misalkan ya. Jadi silakan dibuka bukunya ya di halaman 56. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tentang perkerasan jalan lentur, ya. Nah, kemudian ada tujuan lain di sini, membandingkan kinerja kelelahan campuran aspal dengan agregat konvensional melalui pengujian balok 4 titik. Ada lagi tujuan misalkan menganalisis efektivitas biaya dari kedua jenis campuran untuk umur layanan 20 tahun misalkan. Nah, jadi dari 3 tujuan itu terlihat kalau Anda mengatakan mengetahui tentang perkerasan jalan lentur, nah kan bingung orang. Ketika Anda nuliskan, dia untuk menjawab bahwa dia mengetahui ini apa indikatornya, apa ketercapaiannya gitu ya. Tapi kalau Anda tadi membandingkan kinerja kelelahan campuran aspal dengan agregat konvensional melalui pengujian balok, itu terlihat nanti, oh dalam pembandingan ini mungkin dibandingkan tentang persamaannya atau mungkin tentang perbedaannya, sehingga akan terlihat di situ. Oh, ini perbandingannya adalah persamaan ini, perbandingan perbedaannya adalah ini. Nah, itu berarti tujuan tadi membandingkannya bisa kita katakan sudah tercapai begitu ya. Atau dengan yang ketiga misalkan menganalisis efektivitas biaya kedua campuran beton layanan 20 tahun misalkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sana misalkan menganalisis ada nggak uraiannya, ada nggak rinciannya. Nah, kalau ada uraiannya, ada rinciannya tentang bagaimana efektivitas biaya tersebut, maka tujuan itu sudah tercapai. Tapi kalau kita tidak menemukan ya uraian dari efektivitas biaya kedua campuran itu berarti tujuan tersebut tidak tercapai. Jadi masih banyak yang merumuskan tujuannya dengan kata-kata kerja yang abstrak, kata-kata kerja yang tidak terukur. Nah, nanti diperbaiki begitu ya. Jadi tujuan harus merupakan sesuatu yang bisa dicapai, diperoleh, sehingga harus menggunakan kata kerja terukur. Nah, baru nih Rio tadi langkah ketiga adalah merumuskan tema ya. Nah, dalam perumusan tema ini gabungan antara tujuan dengan topik. Nah, tujuan tentu saja dalam riset itu jarang hanya satu. Jadi riset itu biasanya pada umumnya ya untuk setingkat skripsi atau tesis itu tujuan cukup lah 3 atau 4, jangan sampai lebih dari itu ya karena nanti mencapainya susah begitu. Nah, tujuan ini tentu saja ada kaitan antara tujuan ke satu dengan tujuan kedua. Kalau tadi misalkan tujuannya mendata penyebab keretakan, kemudian tujuan keduanya misalkan merumuskan solusi merumuskan solusi
keretakan lantai tadi, kemudian tujuan yang ketiganya misalkan menghitung biayanya ya. Nah, tentu saja di 3 tujuan tadi yang paling luas adalah merencanakan solusi penanganan keretakan lantai. Maka ini yang dijadikan tujuan utama. Nah, apa hubungannya dengan tujuan pertama? Mendata penyebab keretakan. Nah, ini akan menjadi dasar bagaimana harus menyelesaikannya. Kemudian apa hubungannya dengan biaya? Karena supaya bisa dipertimbangkan rumusan solusi ini bisa dilaksanakan atau tidak. Maka tujuan ini berhubungan ketiganya. Nah, untuk merumuskan tema, maka tujuan yang paling luas itu dijadikan tujuan sentral penelitian kita, dijadikan tujuan utama penelitian kita. Nah, inilah yang akan menjadi gagasan sentral penelitiannya. Sehingga nanti di dalam rumusan tema, tema itu adalah gabungan antara tujuan dengan topik, maka tujuan yang utama tadi ditempatkan di awal. Jadi kalau misalkan tadi topiknya adalah tentang misalkan keretakan lantai gedung Politeknik, tujuannya adalah mendata penyebab, kemudian merumuskan solusi penanganan, kemudian yang ketiga adalah menghitung biayanya, maka temanya adalah merumuskan solusi keretakan gedung lantai 2 Polban. Ya, gedung A lantai 2 Polban. Dengan misalkan tadi menghitung biaya dan mendata penyebab. Nah, itu adalah tema ya. Nah, kalau kita sudah punya tema, maka kita bisa merumuskan judul. Karena syarat judul di dalam sebuah tulisan ilmiah, terutama laporan penelitian, itu yang pertama harus relevan dengan isi. Jadi isi kita itu apa tentang tujuan dan pembahasan topik itu tentu saja ya. Nah, kemudian dari judul ini pertama relevan dengan isi, yang kedua menggambarkan tujuan, kemudian yang ketiga singkat, yang keempat provokatif atau menarik ya misalkan. Nah, Anda bisa lihat di halaman 57 buku tersebut misalkan ada pendapat dari Bezaldi, dari Penn ya, kemudian juga dari Osjur misalkan ya. Nah, itu bagaimana sebuah judul itu harus dirumuskan ya. Jadi kalau misalkan kita tadi Ibu persingkat ya dari pendapat orang-orang ini, pendapat ahli-ahli ini bahwa judul karya tulis ilmiah itu ada 4 syarat, 1 relevan dengan isi, 2 menggambarkan tujuan, 3 singkat, kemudian 4 adalah provokatif ya, menarik, menggugah perhatian dan sebagainya. Nah, itu syarat judul tadi itu 1, 2, 3 itu harus terpenuhi. Kalau syarat yang keempat untuk tulisan ilmiah boleh tidak terpenuhi. Ya, tapi supaya tidak terpenuhi, ya sebaiknya kita capai itu syarat judul yang keempat ini, ya. Sehingga supaya 3 syarat judul tadi terpenuhi, merumuskan judul itu dari tema, gitu, ya. Relevan dengan isi karena di dalam judul ada topiknya. Kemudian menggambarkan tujuan, mungkin dalam judul itu ada tadi tujuan, kemudian ada metode yang digunakan, ya kita tuliskan. Nah, itu pasti akan menggambarkan syarat judul 1 dan 2. Kemudian syarat yang ketiga singkat. Karena judul ini dirumuskan dalam tema, tema berupa kalimat, judul tidak boleh kalimat kan gitu ya. Nah, maka tema yang sudah kita rumuskan ketika akan dijadikan judul itu kita tuliskan, kita ganti kata kerja yang ada di dalam tema menjadi kata benda di dalam judul begitu. Tapi gimana kalau tidak membuat judul dulu? Nggak apa-apa. Karena ini kan proses bernalar kita. Misalkan kita tidak punya judul, tapi kita sudah punya 3 langkah ini. Ada topik, ada tujuan, ada tema. Itu tidak jadi masalah. Gitu ya. Tapi kalau Anda langsung sekaligus juga proses bernalar, Anda langsung mau merumuskan judul, ya tinggal ganti saja kata kerja yang ada di dalam tema menjadi kata benda. Maka judul itu sudah pasti akan memenuhi 4 syarat ya tadi. Nah, kemudian kalau kita sudah punya tema, maka langkah berikutnya adalah merumuskan kerangka karangan. Ini yang saya minta ya. Yang utama adalah dalam tugas itu membuat kerangka karangan dan merumuskan sumber dan teknik pengumpulan datanya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, nah ini sebetulnya langkah perencanaan penulisan. Inilah proses bernalar yang sistematis dalam perencanaan awal penulisan ilmiah itu ya. Jadi yang pertama, Anda harus merumuskan topik, menentukan tujuan, merumuskan tema, kemudian menyusun kerangka karangan dan menentukan sumber dan teknik pengumpulan data ya. Nah, hasil evaluasi saya terhadap pekerjaan yang sudah Anda lakukan, kelemahan topik Anda ya, yang pertama yang saya temukan. Bias
tidak jelas, ya. Tapi ini sebagian kecil nih, sekitar mungkin ada 3 atau 4 kelompok lah. Ketika Anda membicarakan misalkan tentang BIM ya, nah kemudian Anda katakan penerapan BIM pada konsep apa? Nah, Anda lihat di dalam kata katakanlah penerapan BIM, misalkan penerapan BIM dalam perhitungan biaya, itu kan udah biasa ya. BIM itu digunakan dalam perhitungan biaya ya. Nah mungkin sekarang Anda harus berpikir apa sih novelty dari penggunaan BIM ini. Tapi mohon maaf ya, ini sudah jenuh nih tentang BIM ya. Misalkan kan ini pengalaman yang kakak kelas Anda sekarang ya, yang sedang menyusun TA ya. Kan kemarin sidang proposalnya itu di bulan Februari ya. Jadi tentang BIM ini sudah di stop ya, artinya janganlah tentang ini karena ini sudah jenuh. Walaupun BIM-nya itu kan sekarang sudah BIM 11 ya kalau nggak salah ya. Kita sementara di Polban masih berkutat di 6 dan 7 gitu. Kalau saya dapat informasi BIM ini sekarang sudah ada BIM yang ke-11 begitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi kemarin penelitian-penelitian tentang BIM itu disarankan untuk ganti ya, entah diganti jangan BIM AG atau BIM tapi dengan dengan apa novelty yang apa seperti itu ya. Jadi ini sudah agak jenuh pembahasan tentang ini ya. Nah, jadi topiknya masih bias, Anda masih belum jelas, belum bisa menunjukkan novelty yang Anda dapatkan apa ketika saya telusuri dari state of the art-nya gitu ya. Jadi tolong diperhatikan lagi pencarian artikel-artikel untuk bahan state of the art-nya ya, cari yang paling relevan dengan penelitian Anda. Nah, kemudian dilihat ya, saya katakan ketika kita menghasilkan novelty itu bisa dengan mengubah metode, mengubah data ya, data tentu saja berarti mengubah objek penelitiannya. 5W1H-nya itu kita gunakan di situ ya. Mungkin tempat yang diubah waktunya juga, diubah juga gagasan sentral penelitiannya seperti itu ya. Jadi itu tentang kelemahan topik. Tapi yang kalau jelas dari state of the art-nya itu topik-topik yang Anda rumuskan itu sudah baik ya. Jadi ada 4 kelompok yang harus Anda perbaiki topiknya. Kemudian tujuan tadi ya, tujuan yang sudah saya katakan, jadi banyak masih merumuskan tujuan dengan bias yang sulit dirumuskan pencapaiannya. Sehingga ini kata-kata mengetahui, memahami, ya, atau misalkan menemukan, gimana cara Anda menemukan ya? Menemukan itu adalah kata yang konotasi begitu ya. Tapi kalau mendata kan jelas, mengidentifikasi jelas ya. Jadi jangan menggunakan istilah menemukan ya. Nah, kata menemukan, memahami, mengetahui itu dihindarkan ya. Nah, kemudian rumusan temanya masih banyak yang salah begitu. Tema adalah gabungan tujuan dengan topik. Jadi kalau di dalam tujuannya misalkan ada kata menganalisis ya, nah di dalam tema kata menganalisis itu harus ada ya. Jadi jangan sampai gini, misalkan di dalam tema dalam tujuannya ada 3, menganalisis, mendata atau mengidentifikasi dan misalkan mengevaluasi ya. Tapi ketika Anda merumuskan tema, tidak ada tuh ketiga kata itu. Tapi yang ada muncul tiba-tiba kata misalkan mengidentifikasi. Padahal kata mengidentifikasi itu tidak ada di dalam tujuan ya. Nah, jadi diingat kembali bahwa tema itu adalah gabungan antara tujuan dan topik. Jadi ini ya, jadi topik kita anggap sebagai A, tujuan sebagai B, maka tema itu C sama dengan B plus A begitu. Jadi kata-kata yang ada di dalam tema ini harus muncul di dalam, kata-kata yang ada dalam tujuan harus muncul di dalam tema begitu ya. Kemudian untuk menentukan mana yang menjadi gagasan sentral penelitian kita, maka tentukan dari kata kerja yang meluas. Seperti di sini misalkan menghitung, memetakan dengan mendata. Tentu yang paling luas adalah memetakan ya. Memetakan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa menghitung, tanpa mendata penyebab. Jadi kalau ada kata misalkan gini, menganalisis, mendeskripsikan dengan mengevaluasi. Tentu yang harus jadi gagasan sentral mengevaluasi. Mengevaluasi tidak mungkin dilakukan tanpa ada uraiannya dahulu begitu ya. Atau misalkan ada kata merancang, ada kata menghitung RAB, ada kata misalkan menentukan material misalkan ya.
Nah, itu tentu saja yang harus kita jadikan gagasan sentralnya adalah merancang. Karena merancang tidak mungkin tanpa kita tahu dulu tentang materialnya, tanpa tahu biayanya begitu ya. Nah, maka itu yang dijadikan gagasan-gagasan sentral. Nah, kemudian yang di kerangka karangan, nah ini juga yang saya berikan contoh adalah kerangka karangan tidak langsung ya. Jadi bagaimana Anda merumuskan suatu rencana yang akan Anda lakukan dalam risetnya dan di dalam penulisannya begitu. Nah, yang di dalam contoh itu kita tidak tahu template-nya dulu. Artinya betul-betul berdasarkan orisinalitas pemikiran kita begitu ya. Sehingga kita berpikir apa sih yang harus saya lakukan dalam tulisan nanti kalau saya mau membahas tentang tema A misalkan begitu ya. Nah, maka kita harus tahu kira-kira apa yang harus terurai, apa yang harus terinci. Ini kalau dalam riset diistilahkan dengan variabel penelitian. Jadi kalau kita lihat misalkan tema ini ya, memetakan dampak negatif pencemaran lingkungan Sungai Cikapundung periode Agustus-Desember 2022. Ya. Nah, maka variabel penelitiannya atau apa sih yang harus kita uraikan di dalam tulisan kita? Yang pertama adalah tentang pencemaran lingkungan. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Yang kedua adalah dampak negatif. Yang ketiga kata kuncinya adalah Sungai Cikapundung. Nah, ini nanti harus terurai gitu. Nah, itu dalam proses perencanaan dengan kerangka karangan tidak langsung itu kita tidak dibatasi oleh template, tidak diatur oleh orang lain, tapi kita mengatur pola pikir kita sendiri. Nah, ketika kita membicarakan tentang pencemaran lingkungan sungai ini, apa sih yang harus terbahas? Misalkan tentang debit air, tentang warna air, tentang kalau mungkin apa itu baunya ya, misalkan tentang kondisi baunya. Nah, itu harus kita bahas, harus kita uraikan misalkan. Kemudian kita berpikir lagi Sungai Cikapundung ini misalkan ya, apa yang harus terurai dari Cikapundung? Misalkan letaknya atau lokasinya, panjangnya, lebarnya, kemudian fungsinya dan sebagainya harus terurai. Kemudian sekarang kita berpikir tentang dampak negatif pencemaran sungai ini apa sih misalkan? Khususnya adalah Sungai Cikapundung. Nah, itu yang harus terurai. Sehingga tidak dibatasi oleh kerangka yang ada, tapi kita betul-betul pola berpikir kita. Itu kerangka karangan tidak langsung. Ya. Nah, sehingga kalau Anda baca di dalam buku ya, misalkan Anda lihat, kita samakan ya karena Anda ini. Nah, di sini dalam perumusan kerangka karangan ini dikatakan ada pola susunan berdasarkan kronologi, spasial, dan topik. Nah, yang saya rumuskan itu adalah kerangka karangan topik yang saya berikan contoh pada Anda ya. Jadi kita berpikir dari variabel penelitian yang harus kita uraikan itu apa saja, maka akan muncullah sub-subtopik pembahasan begitu ya. Tapi Anda juga bisa berdasarkan kronologis waktu, misalkan Anda berpikir ini biasanya kalau penelitian tentang sejarah, tentang antropologi, begitu ya, tentang humaniora ini banyak yang membuat kerangka karangan itu berdasarkan kronologis seperti itu. Ya, nah jadi kita uraikan masing-masing dari variabel penelitian kita itu. Ya, nah itu dan kerangka karangan. Nah, kalau Anda mau membuat kerangka karangan langsung, saya waktu itu sarankan lihat template-nya. Lihat pedoman penulisan proposal Polban. Mungkin Anda sudah punya yang D3 ya, misalkan waktu Anda membuat D3. Nah, Anda kan tinggal mencari yang D4. Dalam proposal penelitian untuk tugas akhir D4 ini seperti apa isinya? Kalau D3 kan Anda boleh mengisi hanya 4 bab dalam laporannya itu nanti ya, dalam proposal itu. Tapi kalau D4 itu harus 5 karena riset, kita bukan hanya sekedar melaporkan hasil observasi begitu ya. Nah, maka di sana sudah ditentukan bab 1 pasti ya standar ya. Mau D3, mau D4, mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, bab 1 itu adalah standar pendahuluan, nanti bab akhir adalah penutup. Nah, tapi kan yang berbeda isi dari pendahuluannya itu, ya, misalkan
kalau kita lihat misalkan di sipil ya secara umum latar belakang pasti ada rumusan masalah tujuan. Kemudian yang keempatnya ada yang mengisikan misalkan dengan kerangka pemikiran atau ada yang mengisikan dengan yang bagian 4 ini adalah ruang lingkup masalah misalkan ya. Ada juga yang mengisikan metode misalkan seperti itu. Jadi itu kita ikuti sesuai dengan template kalau kita akan membuat kerangka karangan langsung begitu. Ya. Nah, jadi mengapa saya sarankan Anda mengalami dulu ya membuat kerangka karangan tidak langsung? Karena kalau Anda sudah bisa menguraikan variabel-variabel penelitian menjadi sub-sub topik yang harus kita bahas dalam tulisan kita nanti, memasukkan atau membuat kerangka karangan langsung itu mudah. Tinggal Anda masukkan aja yang Anda rumuskan di bab 2 ini lihat di template. Ini harus ada di bab berapa? Apakah ada sama-sama di bab 2 atau harus di bab 3 misalkan. Kemudian Anda lihat lagi kalau misalkan ini sekarang saya merumuskan di dalam kerangka karangan tidak langsung saya bab 3, ini harus diisikan di mana? Apakah di bab 3 atau di bab 4 atau mungkin di bab 2. Nah, itu gampang kita memudahkan. Memasukkan ke dalam proposal atau laporan tugas akhir yang sudah memiliki template dari kerangka karangannya seperti itu ya. Nah, maka saya kemarin berikan contohnya adalah kerangka karangan tidak langsung. Nah, yang terjadi apa di dalam tugas Anda ya? Ada yang menggabungkan keduanya gitu. Jadi Anda asalnya berpikir dengan membuat kerangka karangan tidak langsung. Dirinci kan? Seperti contoh. Jadi kira-kira gagasannya apa saja yang tidak terpakai Anda beri highlight ya, diberikan tanda, kemudian Anda kelompokkan, kemudian Anda rumuskan. Nah, yang mencampurkan bentuk tidak langsung dengan yang kerangka karangan langsung adalah ketika merumuskan pengelompokan, Anda menggunakan template gitu. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori atau kajian teori, bab 3 metode, bab 4 pembahasan, begitu, bab 5 penutup. Nah, itu artinya Anda menggunakan teknik langsung kerangka karangannya karena sesuai dengan template seperti itu. Tapi kalau Anda yang konsisten dengan cara tidak langsung, tidak ada akan judul itu tuh, landasan teori atau kajian teori atau metode, tidak ada. Tapi Anda akan memasukkan judul itu adalah sesuai dengan isi-isi subjudul gitu. Jadi kalau di dalam subjudul itu misalkan ada tentang misalkan definisi keretakan, jenis-jenis keretakan, kemudian misalkan penyebab keretakan dan sebagainya misalkan. Nah, dia nggak akan memberikan judul kajian teori bab 2-nya itu. Tapi mungkin dia akan beri judul misalkan keretakan pada dinding gedung misalkan. Itu seperti itu. Atau keretakan pada lantai gedung misalkan. Karena sesuai dengan pembahasan subbab-subbabnya ya. Nah, jadi di dalam yang saya koreksi pekerjaan Anda ada yang menggabungkan dua teknik pengembangan kerangka karangan yaitu langsung dan tidak langsung, tapi banyak juga yang langsung ya. Dan ada banyak yang tidak langsung saya contoh dan ada juga yang menggunakan teknik langsung ya. Jadi sudah langsung melihat draft kerangka karangan di dalam proposal gitu ya. Nah, sekarang bagaimana Anda mengecek apakah kerangka karangan Anda itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan topik dan tujuan. Sebentar ya, batuk dulu. Batuk. Jadi kalau Anda sekarang akan ngecek nih, apakah kerangka karangan Anda ini sudah lengkap atau belum, sudah tepat atau belum. Nah, Anda cek dari tema. Ketika misalkan ini, memetakan dampak negatif. Di mana kita dapatkan peta dampak negatif pencemaran Sungai Cikapundung. Anda lihat tuh di dalam kelompok Anda. Oh, ada, sudah saya tuliskan misalkan di bab 4. Kemudian Anda lihat variabel ini. Tentang pencemaran lingkungan sungai. Di mana pembahasan tentang itu? Oh, sudah saya tuliskan di bab 2. Kemudian tentang misalkan Sungai Cikapundung ada di mana? Oh, tetap sama di bab 2. Tapi beda kelompoknya. Misalkan. Kemudian di sini kita bahas juga misalkan tentang waktunya ini ada nggak nih tentang pembahasan pencemaran Sungai Cikapundung periode Agustus dan Desember. Oh, ada. Itu misalkan Anda tempatkan di bab 4 analisis datanya di situ. Berarti kerangka karangan Anda sudah bisa mencapai tujuan.
Tapi ketika Anda cari, misalkan, kok tidak ada ya, misalkan ini tentang peta dari dampak negatifnya, berarti karya tulis Anda tidak lengkap ya. Kalau boleh, misalkan saya ambil contoh ya, yang sebentar. Yang Akila ya, Akila boleh nggak Ibu berikan ini sebagai contoh? Akila, ada Akila? Atau kalau tidak Akila ini siapa ya? Yasrul ada? Terlihat nggak kerangka karangannya yang Akila atau Yasrul? Masih yang PPT Ibu. Oh, masih yang lama ya? Saya kira nggak akan jadi masalah mungkin ya Akila dengan Yasrul ininya saya jadikan apa contoh untuk kita lihat tentang kerangka karangan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya temanya ini tema yang sudah kurang apa ya merencanakan strategi pengendalian proyek menggunakan metode ini. Di sini pengendalian biaya proyek konstruksi tidak ada batasan ya. Jadi mau proyek konstruksi dimanapun. Tapi di dalam tujuan ini ada batasannya adalah metode EFPM ya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat topik ini terlalu luas. Topik ini akan sulit kita selesaikan pembahasannya. Seharusnya di dalam topik sudah mulai terlihat 5W-nya ya. What, where, what-nya adalah pengendalian biaya proyek. Where-nya di sini belum ada. When-nya juga tidak ada. Kemudian why-nya juga di sini tidak ada begitu ya. Jadi kalau mau di sini misalkan pengendalian biaya proyek konstruksi gedung berlantai 5 misalkan. Atau kalau mau kita tempatkan spesifik misalkan konstruksi apartemen apa. Karena objeknya itu harus jelas begitu ya. Nah, sehingga tujuannya apa? Menganalisis keterlambatan dan pembengkakan biaya, mengidentifikasi faktor penyebab deviasi biaya, merencanakan strategi pengendalian. Karena ini adalah biaya, tentu saja pengendalian biaya menggunakan metode FVM gitu. Ya. Nah, jadi di sini topiknya harus jelas. Nah, dibandingkan dengan kata kita lihat, kata menganalisis, kata mengidentifikasi, kata merencanakan strategi pengendalian, tentu ini yang paling luas. Maka ini sudah benar. Ya, jadi merencanakan strategi pengendalian proyek. Nah, kan kita harus masukkan ini nih topiknya. Kalau kita lihat di sini, mana topiknya? Nggak ada. Ya. Merencanakan ini FM di sini dengan mengidentifikasi faktor tujuan kedua. Kemudian dan menganalisis keterlambatan pengadaan. Topiknya mana? Nggak ada. Jadi tema ini tidak tepat karena tidak ada topiknya. Seharusnya merencanakan strategi pengendalian proyek menggunakan metode FM pada pengendalian biaya proyek konstruksi titik-titik-titik dengan menganalisis keterlambatan dan mengidentifikasi faktor penyebab deviasi. Jadi ini temanya masih salah ya. Nah, sekarang anggaplah di sini sudah ada topik. Sekarang kalau kita mau lihat apakah kerangka karangan Anda ini atau kerangka karangan yang kita buat ini sudah lengkap atau belum. Tadi saya katakan kalau pendahuluan itu standar ya sekarang. Sekarang kita lihat dari temanya. Di mana kita temukan pembahasan tentang metode FVM gitu. Kita harus lihat nih di sini. Ada nggak tentang pembahasan metode FVM-nya dulu misalkan ya? Oke.
Coba ada metode ini, manajemen konstruksi, bab 3 perencanaan proyek, pengendalian proyek. Nah, kita lihat metodenya ada di sini ya. 5.3 pengendalian waktu dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di atas ini macam-macam pengendalian. Padahal di sana ada kata merancang ya, merencanakan ya kalau kita lihat di sini. Jadi metodenya sudah ada, kita lihat ya. Sini. Jadi metode tentang ini ada pembahasannya tadi di 5.3. Nah, kemudian sekarang faktor penyebab, deviasi biaya dan menganalisis keterlambatan. Ada nggak pembahasan itu? Deviasi biaya. Ini pengendalian proyek, faktor penghambat pengendalian proyek ada tadi, kemudian penyebab deviasi biaya, estimasi biaya, penyebabnya, manajemen, perencanaan proyek, pengendalian. Nah, kita tidak menemukan pembahasan tentang penyebab deviasi biaya. Pengendalian waktu tenaga, pengendalian proyek, langkah penutup, faktor pendukung pengendalian proyek. Nah, berarti kerangka karangan ini rencana pekerjaan Anda atau penulisan Anda ini tidak akan bisa mencapai tujuan yang kedua tadi ya, tentang ini. Mengidentifikasi faktor penyebab deviasi biaya tidak bisa dicapai karena apa? Tidak ada di dalam pembahasan kerangka karangan Anda gitu. Ya. Kemudian lagi sini, merencanakan strategi pengendalian. Di mana perencanaannya kita temukan coba? Ini baru penjelasan aja. Pengendalian proyek, pengendalian waktu tenaga, pengendalian, kemudian penutup, macam-macam pengendalian. Nah, perencanaannya di mana? Kita pun tidak menemukan perencanaan pengendalian proyek. Berarti kerangka karangan ini, apa yang Anda akan lakukan nanti, apakah yang Anda akan tulisan nanti, tidak akan bisa mencapai tujuan karena tidak ada pembahasan tentang itu. Gitu loh. Nah, jadi cara mengecek kerangka karangan seperti itu. Apakah misalkan Anda dapat menemukan ya pembahasan-pembahasan yang ada di dalam variabel tema ini. Kalau ada berarti nanti karya tulis yang Anda akan hasilkan atau juga langkah-langkah penelitian yang akan Anda lakukan itu bisa mencapai tujuan yang Anda rumuskan. Kalau tidak ada di dalam perencanaan kerangka karangan ini berarti tidak akan mencapai tujuan. Ya seperti ini perencanaan strategi pengendalian proyeknya tadi nggak ada. Baru dijelaskan tentang bagaimana teori metode FPM-nya itu rencana menerapkan FPM dalam pengendalian biaya proyek konstruksinya itu seperti apa kita tidak melihat ada pembahasan tentang itu ya. Kemudian tadi tentang faktor penyebab deviasi biayanya juga tidak muncul. Nah, di sini analisis keterlambatan dan pembengkakan biaya. Kalau kita lihat misalkan di mana pembahasan tentang itu, analisis itu uraian ya. Jadi ada nggak uraian tentang pembengkakan biaya misalkan? Manajemen konstruksi, pengertian manajemen konstruksi, faktor mempengaruhi estimasi biasa, penyusunan anggaran proyek, perencanaan waktu, menentukan jalur kritis ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini ada fungsi pengendalian, ini baru teori-teori ya yang kita temukan ya. Tapi di dalam pengendalian proyek dengan metode crashing, pengendalian waktu tenaga metode ini, pengendalian waktu biaya metode ini ya. Nah ini kan kalau pengendalian waktu harusnya di sini bukan hanya tapi perencanaan karena ini merencanakan atau judulnya di atas. Misalkan di sini ini kan macam-macam pengendalian proyek padahal yang akan digunakan kan hanya satu ini yaitu proyek dengan metode FPM itu tadi ya. Nah jadi seharusnya di sini Anda membahas di bab, ini juga babnya terlalu banyak ya, sampai 6 ya. Misalkan di bab 5 ini adalah perencanaan. Perencanaan pengendalian proyek dengan metode FPM-nya tadi begitu. Nah, ketika merencanakan Anda berpikir apa yang harus kita lakukan dalam perencanaan pengendalian biaya proyek dengan FPM itu begitu ya. Nah, jadi ini kalau saya lihat ini semuanya baru teoretis, belum ada aplikasi sesuai dengan tema yang Anda rumuskan, yaitu merencanakan strategi pengendalian proyek. Jadi harusnya pembahasan
perencanaan strategi pengendalian proyek menggunakan metode ini Anda pikirkan apa yang harus dilakukan dalam perencanaan tersebut begitu ya. Kemudian di sini faktor penyebab deviasi biaya ini apa saja sih yang bisa misalkan kita lakukan, dan kita menganalisis keterlambatan pembengkakan biaya. Misalkan kalau kita lihat misalkan ya menganalisis keterlambatan dan pembengkakan biaya itu, kita berpikir penyebabnya ini apa nih biasa keterlambatan biaya, keterlambatan misalkan pembangunan itu mungkin faktor cuaca, faktor SDM ya, atau faktor apa saja misal. Kemudian pembengkakan biaya misalkan karena kenaikan harga misalkan transportasi itu bisa tuh mempengaruhi itu ya, memakan biaya misalkan gitu ya. Atau juga mungkin kalau tidak karena harga-harga material yang meningkat misalkan, bisa jadi karena misalkan adanya estimasi waktu yang salah, dan itu yang harusnya teruraikan. Menganalisis itu menguraikan ya, jadi menguraikan keterlambatan dan pembengkakan biaya. Misalkan kita pikirkan itu, sehingga nanti pembaca itu akan tahu ya, oh ini pembengkakan biaya itu bisa terjadi karena ini dan sebagainya. Gitu ya. Nah jadi itu, nah ini cukup banyak ya yang artinya kerangka karangan itu belum bisa mencapai tujuan yang dirumuskan begitu ya. Ini ada beberapa kelompok. Tapi saya juga lihat ada tugas-tugas yang sudah cukup baik ya merumuskan kerangka karangan. Maaf Ibu, barusan minum dulu. Itu hasil evaluasi kerangka karangan yang Anda buat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada beberapa kelompok yang topiknya tidak sekait dengan TPGG ya. Jadi ada yang tentang Gen Z ya, yang membahas Gen Z. Ada juga yang membahas tentang digital begitu ya. Nah, saya berharap gini, paling tidak kalau Anda membuat sekarang eh, perumusan perencanaan laporan IMEI itu dikaitkan dengan kira-kira rencana Anda buat TA nanti itu seperti apa gitu loh. Saya berharapnya seperti itu, karena seperti yang kakak kelas Anda sekarang ya, yang kelas RPL TPJJ itu, rekomen itu TPJJ semester lalu, itu banyak yang dari tugas mata kuliah TTKI akhirnya dijadikan TA-nya gitu ya, hanya misalkan diubah. Karena gini nanti kalau TA untuk tugas akhir ini itu akan dikaitkan dengan KBK ya. Jadi misalkan KBK tentang struktur, KBK tentang air, KBK tentang, nah itu seperti itu. Nah ini kemarin yang trennya itu adalah ke manajemen konstruksi ya. Nah itu banyak sekali yang manajemen konstruksi ya. Yang akhirnya karena dosennya juga di KBK konstruksi itu terbatas, hanya berapa 6 orang gitu. Nah itu banyak yang topik tentang itu disuruh ganti begitu, karena sudah tidak ada lagi dosen pembimbing yang bisa melakukan untuk membimbingnya begitu. Jadi itu siapa yang lebih dulu menentukan gitu ya. Kemudian siapa dulu yang lebih disetujui oleh dosen pembimbingnya yang bersedia, ya itu akhirnya yang diterima. Nah, kalau sudah jenuh, sudah penuh begitu, disuruh pindah kepada bidang yang lain begitu ya. Nah, tadi BIM ya, yang BIM juga itu sama, itu sudah jenuh dilarang. Kemudian yang manajemen konstruksi juga sama ya. Nah, jadi sekarang Anda sebaiknya memilih topik itu coba dilihat di pedoman proposal sipil yang lalu aja lah, itu juga masih bisa tuh yang waktu ketika Anda D3 begitu ya. Nah itu bidang apa saja yang bisa Anda pilih gitu ya. Nah kemudian Anda lihat Anda memilih bidang apa. Nah merumuskan tugas ini sekalian nanti dengan proposal itu yang kira-kira Anda akan lakukan itu. Atau mungkin Anda berencana melanjutkan riset Anda yang lalu. Kalau misalkan riset Anda yang lalu misalkan
tentang struktur, misalkan tentang apa, green building misalkan ya, tentang green building. Nah, apa sih yang belum terbahas di riset Anda ketika D3 itu? Apa yang belum terbahas di laporan D3? Nah, Anda bisa tambahkan dengan apa, data yang lain, dengan metode yang lain untuk membuat TA Anda yang akan datang. Itu boleh lanjutan seperti itu ya. Atau mungkin sekarang misalkan Anda yang sudah bekerja, proyek Anda sedang mengerjakan apa ya, misalkan. Kira-kira apa sih dari proyek Anda yang bisa dijadikan untuk nanti data-datanya digunakan dalam tugas akhir supaya Anda tidak bekerja apa, Anda sudah punya proyek tapi Anda mengerjakan hal lain begitu, mencari data di proyek yang lain begitu, kan sayang ya data yang Anda miliki dalam proyek sekarang itu. Jadi topiknya itu diarahkan yang sekait dengan bidang-bidang TPGG begitu ya. Jadi tolong yang misalkan membahas Gen Z, membahas tentang digital, membahas tentang apa, ada lagi satu lagi tentang apa sih itu diganti saja ya. Saya beri waktu untuk sampai minggu depan penggantian itu. Jadi nanti yang harus revisi juga setelah saya jelaskan ini ya, Anda revisi, kemudian masukkan lagi ke dalam praktik yang 4 tadi ya. Nanti beri judul revisi di situ ya, seperti itu. Jadi itu yang saya inginkan, sehingga nanti minggu depan dari kerangka, dari perencanaan ini kita akan membuat proposalnya ya. Bagaimana proposalnya? Ya, kita arahkan proposalnya adalah untuk proposal tugas akhir seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Berapa kelompok ya yang topiknya di luar bidang TPGG begitu ya? Coba kalau Anda misalkan yang di Bandung, Ibu mohon maaf ke mute Ibu. ya terima kasih. Ini ya yang misalkan di Bandung nih ya, yang apa, belum, misalkan tidak ada proyek, kemudian Anda masih waktunya luang begitu ya. Coba riset Anda nanti untuk saya itu mengambil objeknya tuh gedung H. Gedung H itu gedung perpustakaan itu. Itu kan jadi ikonnya Polban ya. Jadi kalau wisuda kan difoto di situ, kalau ada acara apa-apa juga Polban difoto di situ gitu ya. Kalau dulu tuh ikonnya apa, gedung direktorat atau gedung pendopo begitu. Kalau sekarang kan enggak, itu sering di gedung H. Tapi kalau Anda cermati, gedung H itu gedung yang terbaru dibanding gedung lainnya. Gedung F, gedung A, apalagi kalau gedung A, C dengan D itu kan angkatan pertama ya, dulu tuh pusat kegiatan Polban di situ. Gedung B, A, N, gedung refrigerasi, gedung G itu adalah gedung lama. Yang terbaru dibangun adalah gedung H, gedung perpustakaan itu. Tapi kalau kita lihat yang paling banyak rusak adalah gedung H. Ya, mulai dari plafon itu kan kemarin baru diperbaiki tuh plafonnya ya, atasnya itu. Coba Anda ke dalam. Itu saya pernah waktu itu ya, saya pernah jadi kepala perpustakaan tahun berapa, 2017 kalau nggak salah, 2018, saat ada gempa itu. Nah itu saat ada gempa, ruang kepala perpustakaan atau ruangan saya itu dindingnya itu retak. Ya sampai saya akhirnya minta ke bagian perawatan untuk segera diperbaiki karena saya takut gitu ya. Tapi bagian perawatan gitu, Bu nggak apa-apa dinding kata. Saya kan orang nggak ngerti sipil ya. Yang penting bukan struktur utama. Nah gitu. Tapi kan kemudian tahun berapa lagi terjadi gempa lagi. Apakah struktur utama juga misalkan mengalami keretakan, saya nggak tahu ya. Hanya setelah itu ada perbaikan gitu. Nah jadi Anda bisa lihat ya, mungkin bisa mengestimasi ya, kira-kira kelayakan gedung H itu seperti apa ya, misalkan mungkin dilihat, nggak usah semua, kalau semua tuh banyak sekali yang rusak gitu loh ya. Tapi mungkin apakah dari dinding, plafon sudah diperbaiki ya, plafon lantai 1 kalau nggak salah dengan lantai 2. Tapi kan lantai 3, lantai 4 tuh plafonnya belum. Belum lagi list-list dari apa, kusennya itu. Kusennya kan dari aluminium itu ya. Nah list-listnya itu juga banyak yang sudah lepas seperti itu ya. Nah jadi barangkali Anda bisa mengevaluasi tuh. Mengevaluasi misalkan kelayakan penggunaan gedung H. Kira-kira tuh untuk berapa tahun gitu loh ya. Atau mengestimasi kira-kira kapan harus dilakukan perbaikan ya. Atau Anda melakukan
solusi bagaimana merawat gedung itu seperti itu ya. Kan untuk perawatan gedung ini ketua perawatan itu semuanya orang sipil tuh. Ada Pak Muhtar, ada Bu Risna ya, kemudian sekarang kalau staf ke bawahnya misalkan ada Pak Fadli dan sebagainya. Nah, itu saya kira kalau Anda membahas tentang itu ya, itu akan menarik ya, akan termanfaatkan dan itu coba nanti cari teori-teori tentang perawatan gedung berlantai 5 misalkan. Kemudian bagaimana tentang gedung H ini ya, misalkan seperti itu ya. Bagi yang punya waktu luang dan di Bandung, saya kira ini sih hanya pemikiran saya gitu ya. Saya sekarang suka mikir gini, kita punya orang-orang sipil yang hebat-hebat gitu ya, tapi kenapa gedungnya seperti ini? Ya kadang-kadang saya suka berpikir seperti itu ya. Atau misalkan kalau kita lihat misalkan gedung-gedung kita itu kan gedung-gedung yang sudah tua ya, gedung B, gedung C, gedung D itu ya. Tapi saya lihat kalau dibandingkan dengan gedung A, gedung F begitu ya, yang gedung C, gedung D, gedung apa itu yang MKU itu strukturnya luar biasa gitu, kokoh gitu ya. Paling tinggal dilakukan perawatannya, tinggal pengecatan aja. Tapi kalau di gedung-gedung yang seperti F aja ya contohnya, misalnya F itu lebih tua dari gedung A, itu juga banyak yang harus diganti, banyak yang harus diperbaiki begitu ya. Nah, jadi saya kadang-kadang berpikir, atau Anda lihat aja lah pagar kita yang misalnya, yang suka masih ada yang suka jalan ke Polban ya, lihat coba pagar pagar halaman kita gitu ya. Itu kalau dari luar jalan tuh ya, dari jalan BRI menuju ke gerbang Ciwaruga itu kan, aduh kalau saya melihat pagarnya juga sedih saya lihat Polban itu ya. Kalau saya masuk gitu ke politeknik lain ya, dari yang baru-baru PENS misalkan, kemudian Batam itu ya, aduh kayaknya kita malu ya mempunyai gedung yang sudah sangat tua begitu. Eh, Entahlah dananya ya apakah tidak ada atau, nah itu bisa sebetulnya bagian dari riset Anda aktual, kemudian Anda tinggal cari novelty dibandingkan dengan riset-riset tentang perawatan gedungnya, tentang evaluasi kelayakan misalkan sebuah gedung gitu ya. Ini sih hanya pemikiran saya aja gitu ya, siapa tahu pemikiran Anda bisa dijadikan masukan ya. Karena seperti contoh ya, perparkiran Polban itu ya, perparkiran motor Polban itu kan itu juga pernah ada dilakukan bahan tugas akhir mahasiswa ya, sehingga kan dia mengestimasi kira-kira berapa ratus motor, kemudian bagaimana tingkat keamanan dan sebagainya. Yang akhirnya bisa ditindaklanjuti itu ya, ketika dosen-dosen sipil mengujinya, kemudian di situ ada Pak Muhtar ya, menginspirasi Pak Muhtar untuk melakukan revisi terhadap gedung perparkiran motor Polban. Jadilah sekarang gedung itu 5 lantai, tapi kan semakin tambah mahasiswa ternyata tetap juga tidak cukup begitu ya, karena tidak sejalan antara penambahan lantai gedung perparkiran dengan penambahan mahasiswanya ya. Jadi kalau Anda lihat misalkan statuta Polban itu nanti harus memiliki 12.000 mahasiswa. Sekarang kita masih di 9.000 mahasiswa, masih 3.000 lagi harus Polban meningkatkan jumlah mahasiswanya seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa menginspirasi Anda melihat dunia sekitar Anda, dunia politeknik ya, sehingga ada yang bisa Anda lakukan dan itu bisa Anda menjadi suatu bahan topik di TA Anda nanti gitu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, nanti Anda masih punya 1 jam pertemuan lagi. Lakukan revisi terhadap tugas yang terakhir ya, yaitu merumuskan topik temanya, terutama kerangka karangannya masih banyak yang kurang tepat. Nah, kemudian nanti hasil revisinya kembali diunggah di ruang yang sama ya, praktik 4. Jadi nanti tentu saja akan ada 2 file di dalam pekerjaan Anda yang melakukan revisi. Jadi revisinya jangan di dalam file yang sama ya, di file yang baru saja beri ini kan revisi ya, revisi perencanaan penulisan ilmiah begitu ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tolong buka kembali kamera, kita akan lakukan screenshot untuk terakhir perkuliahan. Anda sudah isi absennya belum tadi? Saya lupa tuh, tidak mengingatkan isi absen ya. Ada yang mengisi absen? Takutnya Anda lupa mengisi absen. Sebentar saya cek dulu.
Bentar ya, saya cek absennya dulu. Hmm, 4A belum ngisi. Kelas A? Oh iya, saya baru ingat. Kelas A itu nanti jadwalnya nanti ya, ya betul. Betul. Ya, jadi betul, saya baru ingat. Untuk kelas A memang belum bisa mengisi dulu ya, karena Anda jadwalnya nanti pukul 7, jadi kelas B sudah terisi semua, terima kasih. Absennya sudah saya cek barusan, nanti kelas A jangan lupa. Kalau saya lihat jumlah 36, berarti ini banyak yang tidak hadir nih nanti kelas A-nya ya. Karena kelas B-nya saya lihat tak hadir semua. Jadi nanti tolong diisi daftar kehadiran, kemudian yang tidak hadir tolong infokan, beritahu ya alasan ketidakhadirannya seperti itu. Kita lakukan screenshot ya untuk slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Ya. Irgi, saya baru ngelihat kayaknya wajahmu. Atau baru gabung Irgi? Tadi dari awal nggak Irgi? Dari awal, Bu. Oh, misalnya mungkin nggak terlihat ya. Sebentar ya, saya ikat dulu, save dulu. Oh, tambah harus semua. Oke. Slide yang kedua ya. Putri Ajeng belum bisa buka kamera, Nazma, Latifah. Tadi siapa yang izin on cam ya? Ya. Ini saya izin. Oh, baik Kamila. Ya, 1, 2, 3. Saya save dulu bentar ya. Minggu kelima kita ya. Ya, kita akan akhiri ya pertemuan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Anda lanjutkan, masih ada 1 jam waktu untuk mengerjakannya dan saya berharap Pak malam ini selesai begitu ya, tidak kita tunda. Saya tidak memberikan batasan waktu, tapi saya berharap malam ini 1 jam Anda bisa melakukan revisi. Saya kira tidak terlalu banyak yang harus diperbaiki, kecuali mungkin yang topiknya harus berubah ya. Ada 3 atau 4 kelompok lah yang membahas Gen Z, yang membahas tentang digitalisasi begitu. Itu ya pasti akan lama, itu mungkin minggu depan ya baru bisa, atau 3-4 hari lah harus Anda revisi lagi. Tapi kalau yang lain-lain saya berharap jangan ditunda sampai minggu yang akan datang, begitu baru bisa saya koreksi ya. Ibu pamit, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, yang masih di kantor selamat melanjutkan pekerjaannya ya. Ibu langsung live ya.